Here are 3 questions for you who decided to click and watch this video. How many friends do you have? How many are truly friends or close friends? How important do you think it is to have friends? Naruto, てめえは一体何がしてんだよ! 友達だからだ. Today, the world is highly interconnected. The presence of social media allows us to connect with millions of people instantly. Ironically, research shows that people who use social media more frequently are often lonelier and more susceptible to depression. Surveys also indicate that people today have fewer friends than those in the past. Let's take a look at the research. According to studies, 8 out of 10 members of Gen Z feel isolated. It turns out Gen Z isn't great at making friends at work either. Only 24% of Gen Z manage to make friends through their jobs. This is significantly lower than previous generations. 82% of these friendships usually end when one resigns from their job or graduates from college. Penting sih punya teman, tetap penting dalam hidup ya, karena kita kan namanya manusia makhluk sosial, jadi kita nggak bisa hidup yang benar-benar sendiri banget gitu, nggak bisa. Kita tetap butuh teman. Kalau dibilang penting apa ya penting, walaupun menurut aku punya teman itu penting, tapi buat aku pribadi penting itu nggak sebanding dengan jumlah teman aku gitu loh. Kayak dulu aku ngerasain bedanya banget ya, dulu masih sekolah terus kuliah gitu tuh temennya masih banyak banget, kenal ini kenal itu, kenal sana sini, tapi makin kesini tuh makin dikit, tapi yang sedikit itu yang bertahan itu malah jadi tahu gitu loh. Aku jadi tahu, oh ternyata pertemanan yang seperti ini yang lebih berkualitas, yang bisa ke-maintain sampai udah kerja, sampai udah nikah, tetap kita berteman gitu-gitu. Dan itu jumlahnya nggak sebanyak dulu waktu aku sekolah, waktu kuliah gitu. Menurut saya pertemanan itu bisa dikatakan penting, juga bisa juga tidak penting. Pentingnya kalau sudah bisa saling membantu satu sama lain di saat membutuhkan satu sama lain. Kita butuh dia ada gitu. Tapi kalau pertemanan juga kadang ada yang nggak harus dekat-dekat juga, dekat-dekat amat juga. Sangat penting sih menurut saya, karena lingkungan itu berpengaruh bagi diri kita dan masa depan kita. Seperti contohnya saya sebagai atlet gitu. Lingkungan saya kan merupakan atlet, jadi lingkungan kita tuh membawa kita motivasi lebih untuk berkegiatan-kegiatan positif gitu. Kalau lingkungannya yang sorry to say mungkin pemabok dan lain-lain, mungkin kita juga bisa ikut terbawa ke arah sana. Kan deket karena kerjaan ya. Kalau di luar itu paling bisa dibilang 2-3 orang aja. Teman dekat sekarang mungkin 4 atau 5-an. Mungkin teman dekat ada 10 lah, kurang lebih 10. Ini terserah ya, lu mau setuju atau nggak setuju. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal apa yang bakal bikin kita happy, yang bakal bikin manusia happy nih, secara long term, jawaban utamanya adalah strong relationship. Gue ulangi sekali lagi ya, strong relationships. Jadi kalau ada yang bilang, wah duit itu paling penting, passion itu penting, sedekah tuh yang paling penting, atau ibadah tuh yang paling penting, jawabannya memang benar. Semua jawaban itu benar, semuanya penting, tapi semuanya itu nggak akan bisa lengkap dan orang nggak akan bisa happy tanpa adanya relationship. Ya tanyalah orang siapa yang happy tapi nggak punya temen, nggak punya orang yang dia kenal sama sekali untuk mencurahkan perasaannya dan lain-lain. Menariknya di zaman sekarang kita malah lebih fokus sama yang namanya uang, atau mungkin currency lain lah kayak personal branding, followers dan lain-lain. Ya memang bisa diperdebatkan sih ya, apakah orang tuh lebih bahagia misalnya kaya tapi kesepian di hotel bintang 5, atau lebih baik miskin gitu tapi banyak temen tapi nongkrongnya di ya misalnya emperan jalan. Itu bisa diperdebatkan lah yang mana yang lebih happy ya. Tapi ya tentu udah jelas lah yang paling enak tuh kan kaya dan banyak teman gitu. Itu bisa kita sepakati lah daripada miskin tapi gak punya temen lagi ya. Tapi gini, gue ngerasa bahwa punya temen tuh luxury banget. Punya temen tuh adalah sebuah berkah. Jadi kalau lu adalah orang yang sekarang merasa punya banyak temen,
temen, sekaligus bahkan punya temen deket yang berkualitas, dan lu kaya mungkin ya, syukuri itu guys. Karena basically nyari temen tuh susah. Malah kayaknya lebih gampang nyari duit gitu daripada nyari temen. Uang basically kan bisa dicari gitu. Lu tinggal ikut bootcamp, kerja gitu kan. Ya banyak lah opsinya. Udah banyak juga mentor-mentor online yang ngajarin ya untuk melipat gandakan uang lo gitu. Ngajarin bisnis, investasi, trading. Ada juga kalau mau hard skill kan ada banyak penyedia bootcamp di luar sana. Masalah keuangan tuh ada lah solusinya. Ada rumusnya. Contohnya kayak kelas yang 1% dan Blue bikin, Blue Academy. Itu ada gitu. Kelas keuangan gratis pula. Tapi kalau ngomongin soal nyari temen, ini tuh sangat psikologi sekali. Hampir gak ada sekolahnya di Indonesia. Mungkin dikit sekali ya. Bahkan gue bisa bilang ya, bisa dihitung jari lah. Salah satunya adalah 1% dan Life Skills Indonesia yang sempet ngomongin kelas atau webinar soal nyari temen. Nah yang gue pertanyakan adalah, kok bisa sih generasi muda zaman sekarang tuh jadi dalam tanda kutip sebodoh itu dalam hal nyari dan mempertahankan pertemanan? Kok bisa penurunannya tuh drastis banget? Padahal kan kita hidup di era sosial media. Nah itu adalah pertanyaan $1 juta. Nah, ternyata menurut riset dan tentu ada juga opini pribadi gue ya di sini. Gue rangkum ada 4 hal yang bikin orang zaman sekarang tuh susah banget punya temen. Pertama, lifestyle zaman sekarang tuh berubah. Simple lah. Sekarang tuh orang lebih suka nonton YouTube, main TikTok, main Instagram, main Mobile Legends gitu ya daripada ngobrol sama orang. Simple gitu. Jadi orang lebih suka megang HP daripada ngobrol langsung. Beberapa hal yang kerap muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata hingga mempengaruhi mood. Karena pas gue lagi pakai Instagram DLL itu kayak toxic, ngerasanya kayak ngeliatin hidup orang, terus jadi ngebandingin hidup orang sama hidup kita, jadi ngerasa kayak insecure sih, jadinya milih buat stop. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Yang kedua, di zaman sekarang, di zaman media sosial, hal yang orang value itu udah berubah. Dengan masifnya industrialisasi, ekonomi digital, orang zaman sekarang itu ya banyak inspirasinya. Mereka bisa lebih fokus ke personal goals-nya daripada ke relationship. Banyak yang akhirnya lebih fokus ke personal branding, nyari duit lebih banyak, atau mungkin bagiin knowledge ke orang banyak tanpa perlu kenal secara personal dengan orang banyak itu. Ya kayak gue sekarang lah misal, gue kan gak kenal sama lu semua. Tapi di sini ya gue coba untuk yang ngejar goals gue yang lain gitu ya. Dalam hal pendidikan misalnya, gue coba mengedukasi orang-orang tentang finance gitu ya, tentang mental health, tanpa perlu gue kenal lo semua. Dan bisa aja gue di sini kesepian kan, meskipun gue lagi ngejalanin pekerjaan yang gue sangat impikan. Atau banyak juga lah Gen Z di luar sana yang milih buat ngejalanin hobi aja sendiri, mulai dari baca buku sampai ke ternak lele gitu ya, yang mana nggak perlu nih hobi-hobi ini tuh ngelibatin teman secara offline, nonton anime gitu, nonton Netflix dan lain-lain. Kagak perlu tuh lu ada temen, udah bisa lu main game dan lain-lain sendiri aja. Jadi orang nggak merasa butuh teman. Nah yang ketiga, karena lifestyle orang berubah dan value hal yang orang-orang pentingin juga berubah, ditambah ekonomi juga makin sulit ya di berbagai negara, salah satunya di Indonesia ya. Akhirnya banyak Gen Z yang juga menunda untuk punya relationship yang serius, alias menunda pernikahan. Daripada nikah mending kerja dulu. Nah gara-gara tren ini akhirnya orang nggak nyari pacar. Kalau orang nggak nyari pacar ya orang nggak nyari temen juga, ngapain, mendingan kerja, iya kan? Sekarang kembali lagi ke soal perkawinan. Ya perkawinan itu bukan tadi bahwa pasti bahagia, tetapi memang harus dipersiapkan. Saya sih nggak setuju dengan pandangan orang tua dulu bahwa nikah harus punya rumah dan lain sebagainya. Tetapi memang nikah harus punya pekerjaan. Dan pekerjaan yang tadi mempunyai nilai tambah, mempunyai kepandaian, yang mempunyai daya saing, yang mempunyai bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang hiperkompetitif. Selain itu, ekonomi yang makin sulit ini juga kadang-kadang bikin orang jadi kerja lebih lama. Orang-orang pada ngambil freelance, kerja sampai lembur-lembur, atau mungkin nyoba bangun bisnis. Dan tentu bikin bisnis, freelance, semuanya butuh waktu. Akhirnya muncullah alasan keempat yang ironis sekali di zaman sekarang. Makin kesini orang-orang makin gak ada waktu, makin gak ada duit buat berteman sama orang. Gak ada waktu, gak ada duit buat berteman. Apalagi kalau teman-teman kita misalnya duitnya udah di atas kita. Setiap nongkrong kita harus ngikutin ke lifestyle-nya mereka. Harus ke coffee shop mahal, udah gitu macet di jalan, ya kan? Mending turu gak sih daripada nongkrong
nongkrong gitu, habis duit ya kan. Ke Starbucks habis berapa sih? 50.000 minimal ya, itu baru beli ice americano gitu, kopi tanpa gula gitu. Ya mending apa, mending kerja nggak sih, atau mending tidur ya. Meskipun gue yakin ya banyak juga Gen Z di luar sana yang akhirnya nih ya, daripada jadi ansos, daripada jadi nolep, mereka akhirnya gara-gara nggak punya duit nih, udah tahu nggak punya duit, nggak punya waktu, tetap maksain ikutin orang-orang yang lifestyle-nya lebih tinggi. Akhirnya muncullah lifestyle yang pay later to pay later, demi mendapatkan teman, demi mendapatkan validasi. Pay later to pay later adalah lifestyle dimana kita mencoba beli barang mahal ya, ada iPhone, ada apalah, terus kita nongkrongnya wah upper class banget, pakai bajunya baju-baju mahal gitu kan. Dan ini juga kan baru banget viral ya, banyak yang katanya mahasiswa bahkan berpura-pura menjadi miskin ya guys, pakai surat miskin yang akhirnya daftar program KIPK alias Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini duitnya dipakai apa? Dipakai hedon guys ya. Dipakai beli iPhone, naktir temen, bahkan clubbing dan mabok-mabokan. Ini gue sempat lihat, meskipun ini masih gosip ya. Gue denger dari Twitter nih, khususnya kampus Undip nih ya. Jadi alumni Undip atau mahasiswa Undip mungkin boleh clarify tentang gosip-gosip ini. Dan bukan hanya mahasiswa guys, banyak juga pekerja-pekerja yang hidup tiap bulan dari pay later ke pay later, nongkrong di tempat mewah, beli barang-barang mahal, tapi tiap bulan bayar cicilan pay later dengan minimum payment. Ya akhirnya kan bunganya jadi tinggi banget, akhirnya dikejar-kejar debt collector. Masih mending kalau pinjolnya itu pinjol resmi, lu bisa protes ke OJK. Tapi kalau enggak kan bisa sampai disebarin foto bokep yang palsu lah, sampai gagal bayar, sampai kena blacklist dari Bank Indonesia nanti. Tapi apakah untuk punya teman di zaman sekarang itu harus bermewah-mewah? Harus sebegitunya ya? Harus punya iPhone, harus nongkrong di coffee shop tiap hari yang mahal, dan pamer flexing barang mewah padahal nyicilnya maksa? Well, jawabannya adalah enggak sih ya. Enggak lah gitu. Gue sebagai lulusan psikologi nih ya, karena kalaupun jawabannya adalah iya, bisa jadi teman-temannya pun kan toksik gitu loh. Ngapain juga lu temenan sama orang kayak gitu, ya nggak sih? Nah pertanyaannya sekarang gimana nih cara biar punya temen di zaman sekarang tapi nggak ngorbanin finansial lu, nggak ngorbanin mental health lu? Jadi kalau kita ngomongin pertemanan itu hubungan dialektik. Jadi hubungan dialektik ini artinya hubungan yang bersifat timbal balik oleh orang-orang yang berada dalam relasi tersebut, dan tentunya dikarakteristikkan dengan adanya ikatan emosi yang cukup mendalam ya antara satu dengan lainnya. Dan tentunya relasi ini bersifat sukarela serta bersifat egaliter gitu. Jadi memang tidak ada keterpaksaan dan juga relasinya cenderung setara. Dan biasanya pertemanan ini disertai juga gitu ya dengan adanya rasa persahabatan, rasa keinginan untuk bersama gitu dengan melakukan kegiatan bersama. Ada 3 hal gitu yang membuat kita tuh ingin berteman, dan kita sebagai makhluk sosial pasti juga ada ya keinginan untuk memiliki teman. Jadi yang pertama itu adalah utilitas. Kita berteman berdasarkan asas kebermanfaatan dan juga kita tidak lekat secara emosional di sini. Jadi bisa diibaratkan gue butuh sesuatu, lo butuh sesuatu, yaudah yuk kita mencipta relasi pertemanan. Nah begitu urusannya sudah selesai, biasanya pertemanan ini juga bubar seperti itu. Atau yang kedua bisa juga karena kesenangan. Misalnya kita sama-sama minat pada fandom yang sama, atau kita suka melakukan hobi yang sama, itu juga bisa terjalin karena adanya kesamaan minat seperti itu. Nah lalu yang ketiga, pertemanan ini atas dasar kebaikan atau goodness. Jadi pertemanan ini dilandasi dari kebaikan dalam diri dan juga menginginkan kebaikan bagi teman-temannya. Dan pertemanan yang jenis seperti ini adalah pertemanan yang tanpa syarat gitu ya. Jadi kita tidak memberikan adanya syarat tertentu, dan biasanya motifnya pun tuh tidak sekompleks ya seperti atas dasar utilitas atau kesenangan. Pertama, kamu bisa mulai untuk identifikasi terlebih dahulu karakteristik teman seperti apa yang kamu butuhkan. Dengan begitu, kamu bisa ngefilter orang-orang yang cocok untuk kamu jadikan teman. Yang kedua, perlu diingat kalau hubungan itu 2 arah. Jadi, kamu perlu untuk memperkuat empati dan bersikap baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Yang ketiga, penting untuk menginvestasikan waktu dan energi kamu dalam menjalin sebuah pertemanan. Oke, jadi yang pertama, jangan lupa teman-teman refleksi diri dulu, faktor-faktor diri dan pengalaman kita apa aja sih yang mungkin atau bisa berpengaruh kepada hubungan pertemanan. Apakah punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak enak atau pengalaman masa lalu yang baik yang pada akhirnya mungkin berpengaruh ke pola komunikasi dan pertemanan saat ini. Dan yang kedua, jangan lupa komunikasikan batasan sehat masing-masing agar sesuai nih dengan kebutuhan masing-masing. Nggak cuma kita aja, tapi teman kita juga terpenuhi kebutuhan
kebutuhannya. Begitu juga nggak cuma kebutuhan teman aja, tapi kebutuhan kita juga terpenuhi. Sehingga terjadi hubungan timbal balik satu sama lain. Dan yang ketiga, saling terbuka dengan apa yang dirasakan agar tidak berbicara di belakang dan menimbulkan masalah. Karena nggak enak ya, kita udah temenan deket, tapi ngomonginnya di belakang, ketidaknyamanannya jadi seakan-akan kok nggak terbuka ya satu sama lain. Jadi jangan sampai pada akhirnya ngomongin di belakang karena kita nggak saling terbuka. Yang berikutnya, active listening ketika mendengarkan cerita dari teman dan memberikan dukungan. Memberikan dukungan di sini bukan berarti kalau misalkan teman salah langsung disetujui aja, atau teman berlaku apa yang dirasa kayaknya kurang tepat langsung didiamkan aja, tapi juga tidak langsung dijudge dan langsung dilarang. Tapi kita juga butuh open to discuss, kita diskusikan sebenarnya yang baik seperti apa. Yang berikutnya yang terpenting adalah empati. Di sini empati dibutuhkan agar kita bisa memahami dan membantu teman pun juga bisa membantu kita, tetapi kita juga tidak berlarut dengan masalah teman, karena istilahnya kan teman yang bercerita, tapi jangan sampai kita jadi berlarut-larut dengan masalahnya. Yang terpenting kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita. Oke, ya, sebagai makhluk sosial kita butuh teman, tapi juga teman kita ini bukan jadi satu-satunya sumber untuk menolong diri kita. Kita bisa tetap explore hal lain gitu ya, dan juga relasi-relasi lain gitu, untuk tentunya membuat diri kita bisa menjalani ya peran kita sebagai makhluk sosial. Nah, saran-saran dari kakak-kakak tadi sebenarnya bisa lo ikutin, ya kan? Nah, tapi gue ada tambahan nih. Sebetulnya dari alasan-alasan kenapa Gen Z itu nggak punya temen, yang udah gue jabarin nih di part 2, kenapa generasi sekarang tuh kesepian. Kalau lu baca nih 4 alasan yang tadi gue sebut, sebetulnya masalahnya bisa kita rangkum jadi 2, ya kan? Pertama adalah lu nggak bisa investasi waktu. Akhirnya lu jadi cupu lah dalam bergaul, atau lu mungkin jadi no lab dan lain sebagainya, karena lu kurang invest waktu aja. Kalau belajar tuh bisa. Pertama itu, kurang invest waktu. Kedua, kurang uang. Mau nongkrong nggak bisa, mau beli kursus atau kelas 1% yang cuma 100.000 aja nggak bisa gitu. Jadi susah mau punya temen. Nah, menariknya adalah gini, kalau waktu itu bisa diatur asal punya kapital, ya kan? Kalau punya uang mah waktu bisa diatur. Kalau nggak punya uang, sandwich generation, pada akhirnya susah juga nemuin waktu buat nongkrong, untuk ngobrol sama temen, atau sekedar nongkrong di Tinder atau Bumble juga susah gitu kan. Basically kan karena kalau sandwich generation kita harus kerja banting tulang dong buat memenuhi basic needs kita dan orang tua dan adik-adik. Nah, makanya kalau berdasarkan kurikulum 1%, lu bisa lihat gambarnya nih ya. Kita kan ada 4 level nih. Lu mesti beresin dulu nih fundamental kehidupan dan keuangan lu di level 1 dan level 2. Terutama di bagian apa yang paling penting. Pertama, menurut gue yang paling penting cash flow. Baru kalau cash flow udah beres, lu bisa tuh ke fashion ya dan lain-lain. Baru habis itu naik ke level 2. Lu harus punya yang namanya dana darurat. Jadi nanti kalau ada apa-apa, lu nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya, pakai uang dingin. Jangan pakai pay later gitu loh. Kalau buat konsumsi-konsumsi yang ya sebenarnya nggak urgent-urgent amat kan, nyari temen gitu, lu nggak akan mati lah nggak punya temen gitu. Meskipun bisa depresi ya, tapi kayak maksud gua ya lu bisa cari duit tapi sampai dana darurat aja dulu, baru abis itu nyari temen gitu. Nah, sayangnya ya nyari uang juga kan nggak dipelajari di sekolah, dan seringkali literasi finansial ini tuh sulit diakses karena ilmunya seringkali berbayar, apalagi kalau lu butuh yang detailed gitu. Dan kelas berbayar ini nggak salah ya, gua nggak ngomongin scam dan lain-lain, karena tentu si kreator kelasnya butuh uang dan udah ngasih value tuh. Gua juga jualan kelas gitu ya sesekali. Makanya kali ini gua mau ngasih tahu bahwa ada loh kelas dan bootcamp gratis soal keuangan dari Blue Academy. Untuk daftar lu cukup punya rekening Blue aja gitu ya, dan gue yakin lu semua udah punya lah. Bahkan lu mungkin ada yang udah jadi alumni dari bootcampnya Blue Academy ya, silakan komen ya buat yang udah alumni. Kemarin-kemarin juga ada yang komen dan merasa terbantu banget. Iyalah, udah jelas kalau udah sering nonton 1% pasti lu udah tahu bahwa kita berkolaborasi dengan Blue untuk ngadain Blue Academy setiap bulannya dari bulan Maret kemarin secara gratis sampai tahun depan. Dan tema di bulan kali ini adalah soal gimana ngelola keuangan buat Gen Z, khususnya buat lo semua yang terjebak pay later. Biar gimana caranya lu nggak terjebak sama lifestyle yang BPJS gitu loh, biar pas-pasan juga sosialita, terus menggunakan pay later gitu ya. Nah, di Blue Academy ini lu bakal dapat banyak banget ya, ada rewards ya, kalau misalnya lu berhasil nabung dan lain-lain. Lu juga tentu bakal dapat diskon ya, berbagai macem kalau misalnya lu udah jadi nasabah Blue. Terus juga of course gue juga share ini di travel channel gue ya, di evantravelguide.id. Udah ada di Instagram, nanti ada di YouTube juga ya. Itu gue udah share juga tentang kartu Blue ini bisa dipakai buat traveling, buat berbagai macem. Jadi silakan lah. Menurut gue nggak ada ruginya untuk lu daftar Blue Academy. Ini gratis ya. Cukup punya rekening Blue aja. Nah, buat lo yang tertarik bisa ikut. Buat lo yang telat nonton video ini ya silakan ikut grupnya aja nanti biar ikutnya di bulan selanjutnya. Karena tiap bulan kita pasti akan ada. Langsung aja klik linknya di deskripsi atau di kolom komentar.
Dan akhir kata, semoga video ini bisa ngebantu lu semua ya, yang mungkin sekarang udah nggak punya duit, nggak punya temen, kita ketawain aja lah ya kalau lu kondisinya kayak gitu. Tapi buat lu yang sedang ada di sedang ada di jurang ya, di bawah banget gitu, udah kesepian, mungkin juga lagi nggak ada duit, mungkin harus ngebiayain apa, ada masalah apa, gue sih mau bilang bahwa semangat guys gitu ya, kita pasti bisa melewati itu. Karena gue juga sempat ada di fase yang seperti itu, fase gak ada duit, fase gak ada temen. Dan ya of course yang perlu kita lakukan adalah ya kita menghilang dulu lah sejenak ya dari kehidupan. Kita belajar sebanyak-banyaknya, kita abis itu cari duit, investasiin yang bener, jangan difoya-foyain. Kalau udah kekumpul dana darurat ya 100 juta, 200 juta, baru tuh ya udah punya few money ibaratnya, lu bisa tuh have fun ya daripada yang sebelumnya. Dan itu yang gue lakukan, syukurlah berhasil. Dan semoga lu semua juga bisa berhasil. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, thanks.